Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik semuanya? Semuanya sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Nah, hari ini bersama Ustazah Surya kita akan belajar tematik bahasa Indonesia tentang iklan. Nah, sebelum kita belajar tentang iklan, Ustazah mau kasih pantun dulu nih. Pisau di dapur haruslah diasah supaya tajam dan jadi kuat. Belajar harus tanpa kenal lelah agar dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, semoga anak-anakku semua di rumah nanti tanpa lelah belajar meskipun kita daring. Semangat ya. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Fungsi iklan yang pertama adalah memberikan informasi, yang kedua membujuk, yang ketiga mengingatkan, yang keempat memberikan nilai tambah. Selanjutnya, tujuan dibuatnya iklan. Yang pertama, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang kedua, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Yang keempat, memberi informasi tentang produk atau jasa. Yang kelima, menarik khalayak ramai. Nah, kita akan lanjut ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan yang pertama adalah informatif, yang kedua komunikatif, yang ketiga bahasanya singkat dan padat, yang keempat yang paling penting adalah menarik. Syarat iklan yang pertama, iklan harus bersifat objektif dan jujur. Yang kedua, jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, menarik perhatian banyak orang. Yang keempat, tidak mengandung sara dan menyinggung pihak lain. Macam-macam iklan itu banyak sekali. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan iklan berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah iklan niaga atau perdagangan. Nah, iklan niaga ini adalah iklan yang dibuat dengan tujuan agar orang itu tertarik untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Contoh, iklan Indomie, iklan Sprite, Sajiku, atau iklan kendaraan bermotor dan lain-lainnya. Yang kedua, itu adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang agar memberikan dukungan atau mengikuti kampanye yang dilakukan pembuat iklan. Contoh, iklan anti narkoba, iklan lingkungan hidup, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua adalah iklan berdasarkan media yang digunakan. Yang pertama adalah iklan media cetak. Iklan media cetak ini iklan yang dipasang melalui media cetak seperti koran, brosur, majalah, dan media lain yang sifatnya offline. Selanjutnya, iklan advertorial. Iklan advertorial ini adalah konten iklan yang gaya penulisannya disajikan seperti gaya jurnalistik. Nah, itu mirip seperti artikel, tapi tetap
itu berupa iklan. Yang ketiga, iklan display. Iklan bergambar di internet atau video yang bertujuan untuk mengiklankan suatu produk atau layanan jasa. Yang keempat adalah iklan elektronik. Jadi iklan elektronik ini adalah iklan yang muncul atau tampil atau terdengar di berbagai media elektronik. Yang kelima ada iklan perusahaan, di mana iklan yang mempromosikan citra perusahaan. Jadi iklan perusahaan itu adalah iklan yang mempromosikan citra perusahaan, bukan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang terakhir ada iklan layanan masyarakat. Jadi iklan layanan masyarakat ini adalah iklan yang memberikan pesan sosial kepada masyarakat yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat. Yang ketiga, iklan berdasarkan isinya. Ada iklan pengumuman. Iklan pengumuman ini adalah iklan yang isinya menyampaikan pengumuman mengenai suatu peristiwa, kegiatan, ataupun lainnya. Yang kedua, iklan penerangan, yaitu memberikan penerangan tentang suatu hal. Dalam istilah lain, iklan jenis ini bisa juga disebut iklan layanan masyarakat. Yang ketiga, iklan reklame. Iklan yang isinya mempromosikan barang atau jasa yang hendak dijual untuk mencari keuntungan dan disampaikan berulang-ulang melalui media massa. Iklan reklame biasanya memuji atau menyanjung sesuatu yang ditawarkan, seperti tiada banding, kualitas nomor 1. Nah, seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh iklan. Yang pertama itu ada iklan produk. Di sini Ustazah memberikan contoh iklannya Yakult ya. Yang kedua ada iklan baris. Iklan baris ini biasanya bisa kita jumpai di koran, media cetak ya. Koran, majalah, itu bisa kita jumpai iklan baris. Selanjutnya ada iklan kolom. Sama seperti iklan baris tadi, iklan kolom ini biasanya banyak kita jumpai di media cetak. Yang keempat, ada iklan layanan masyarakat. Ini contohnya adalah di sini bisa kita lihat hidup sehat tanpa rokok, ada Go Green, ayo pakai sabun, matikan lampu ya, atau hemat energi. Yang kelima ada iklan penawaran. Di sini Ustazah mencontohkan adalah kursus bahasa Jepang, ada mungkin yang lainnya kursus bahasa Inggris atau kursus bahasa yang lain. Yang keenam ini ada iklan lowongan kerja. Biasanya kalau ditulis seperti ini adalah iklan yang bisa kita temui di media cetak. Nah, yang ketujuh ada iklan jasa. Di sini ada contohnya Alfa Komputer, jasa pembuatan toko online. Yang kedelapan ada iklan pendidikan. Nah, di sini contohnya iklan pendidikan bisa kita lihat di sini, wajib belajar 12 tahun, mari membaca, atau orang terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Ini seperti motivasi ya kalau di sini. Yang kesembilan ini adalah iklan produk minuman. Ternyata sudah selesai anak-anakku semua di rumah. Yang Ustazah jelaskan tadi adalah tentang iklan dan jenis-jenis iklan yang bisa kita pelajari. Ada iklan yang berasal dari elektronik, ada iklan yang untuk media cetak. Nah, nanti tugasnya anak-anakku di rumah yang pertama adalah membuat iklan. Boleh iklan berbentuk layanan masyarakat, pakai media elektronik, atau iklan media cetak. Silakan bisa dipilih sesuai yang diinginkan. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan saat
masuk sekolah atau langsung kirim ke ustadzah atau ustadz pengampunya via WA gitu ya. Jadi semangat mengerjakan, semoga dimudahkan semua. Sekian dari ustadzah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.